Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, tahukah kamu apakah itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah proses biologis di mana makhluk hidup menghasilkan individu baru dari jenisnya sendiri untuk melestarikan spesiesnya agar tidak punah. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat seekor kupu-kupu yang hinggap di setangkai bunga? Kemudian kalian mengamati apa yang terjadi pada bunga tersebut. Atau apakah kalian pernah penasaran bagaimana ayam dapat berkembang biak? Mari kita bahas satu-satu pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Dibagi menjadi secara kawin generatif dan secara tidak kawin atau vegetatif. Bagian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari tadi masuk melalui tangkai putik menuju bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur. Setelah sel kelamin jantan dan betina bertemu, maka terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, akan tumbuh buah dan biji. Biji yang dihasilkan nanti merupakan cikal bakal dari tumbuhan baru. Proses penyerbukan dapat dibantu dari luar seperti dari angin, hewan, air, dan manusia. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin yang dibagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu tanpa campur tangan manusia. Ya, yang pertama yaitu umbi lapis, contohnya bawang merah dan bawang bombay. Selanjutnya ada umbi batang, contohnya adalah kentang. Selanjutnya ada tunas, contohnya pisang dan cocor bebek. Kemudian ada rizoma, ada jahe, kunyit, dan lengkuas. Ada lagi geragi, contohnya stroberi. Selanjutnya ada spora, contohnya tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan campur tangan manusia. Yang pertama yaitu stek, menanam potongan atau bagian dari tumbuhan, contohnya yaitu singkong. Yang kedua yaitu cangkok, yaitu mengupas kulit batang dan dibungkus dengan media tanam untuk menumbuhkan akar baru, contohnya pada buah mangga. Yang ketiga yaitu mengenten, yaitu menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda, contohnya tomat. Yang keempat ada okulasi, yaitu menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan, contohnya bunga mawar. Yang terakhir ada runduk, yaitu menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah, contohnya stroberi. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, perkembangbiakan secara kawin generatif dan tidak kawin vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin atau generatif terjadi karena adanya pembuahan sel telur alias sel sperma. Yang pertama ada hewan yang berkembang biak dan bertelur, dinamakan ovipar, contohnya ada penyu. Yang kedua, hewan yang berkembang biak dan melahirkan disebut vivipar, contohnya singa. Yang ketiga, ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar, contohnya paus. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif dilakukan dengan cara pertama, tunas terjadi pada hidra. Hidra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contohnya cacing planaria. Apabila kita potong salah satu bagian tubuhnya, maka potongan tubuh itu akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, ayo kelompokkan hewan-hewan berikut ini. Ada kucing, monyet, ular, hiu, bebek, dan burung.